Halo teman-teman, apa kabar? Tayangan kali ini hanya untuk orang-orang yang punya minat belajar tinggi. Jika kamu keberatan, boleh lo di-skip. Kita akan belajar sesuatu yang tidak kalah seru. Apakah kalian suka jajan? Tapi tahukah kalian kalau masakan Indonesia itu sangat beragam? Kenapa ya? Kok bisa begitu? Yuk, kita cari tahu bersama. Indonesia adalah negara yang besar, terdiri dari banyak sekali pulau. Ada sekitar 17.000 pulau yang membentuk negara kita. Setiap pulau punya budaya, bahasa, karakter yang berbeda-beda, dan ini juga mempengaruhi makanan yang ada di sana. Bayangkan, setiap daerah punya resep masakan unik sesuai dengan bahan makanan yang ada di sana, cara memasak yang khas, dan tentu saja rasa yang berbeda-beda. Misalnya di Jawa, kita sering makan nasi goreng yang enak banget. Tapi, kalau kalian pergi ke Sumatera, ada pindang patin Palembang, mie Aceh yang pedas dan gurih. Nah, kalau ke Sulawesi, ada coto Makassar yang kaya rasa. Kemudian, kita ke Kalimantan, ada soto Banjar yang nikmat sekali. Akan lebih dari 1 minggu durasi tayangan ini jika kita sebutkan berbagai macam makanan daerah yang ada di Indonesia. Ayo teman-teman, ajak orang tua kalian untuk merasakan jajanan yang bergizi, agar otak kita dapat asupan yang bagus dan mencerdaskan. Setiap daerah punya masakan khas, semuanya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Indonesia kaya akan rempah-rempah, jadi nggak heran kalau masakan Indonesia bisa begitu nikmat dan beragam, bahkan dicintai turis-turis mancanegara. Wow! Ingat teman-teman, rempah-rempah itu salah satu harta kekayaan Indonesia. Kenapa masakan Indonesia bisa sangat beraneka ragam? Apa yang mempengaruhinya ya? Coba tebak, teman-teman? Benar sekali. Karena bahan makanan yang digunakan berbeda setiap wilayahnya dan dipengaruhi oleh kondisi alam di sekitar. Contohnya, di daerah pesisir pantai, mereka punya banyak ikan segar. Jadi masakan mereka sering menggunakan bahan baku ikan. Sementara di daerah pegunungan, mereka punya sayuran segar yang melimpah sering digunakan untuk bahan masakan mereka. Sebelum munculnya era kuliner seperti saat ini, teman-teman harus ingat bahwa menu makanan ini dulunya adalah makanan untuk mempertahankan hidup nenek moyang kita saat itu, sehingga kita wajib melestarikannya. Oh iya teman-teman, tahukah kamu jenis rempah-rempah di Indonesia? Benar sekali. Seperti kunyit, kapulaga, cengkeh, dan kayu manis. Rempah-rempah ini membuat makanan di Indonesia punya rasa yang sangat khas. Selain bahan makanan, masakan Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya dan sejarah. Dulu, Indonesia banyak dikunjungi pedagang dari berbagai negara seperti India, Cina, dan Arab. Nah, mereka membawa resep dan bahan makanan baru yang akhirnya dicampurkan dengan masakan lokal. Misalnya, makanan seperti roti canai berasal dari India, mie Tionghoa yang populer itu datang dari Cina, dan kebab dari Turki. Wah, ternyata banyak sekali ya alasan kenapa masakan Indonesia begitu beragam, dari bahan makanan, budaya, hingga sejarah yang mempengaruhi resep-resep lezat yang ada di seluruh negeri ini. Gimana teman-teman? Jadi pengen coba masakan khas dari daerah lain kan? Jadi, ayo mulai eksplorasi masakan Indonesia yang kaya akan rasa. Pastikan kita selalu mencintai kekayaan budaya kuliner negara kita. Ada PR nih buat teman-teman. Apa perbedaan asimilasi dan akulturasi? Ketik jawaban kalian di kolom komentar. Ya, jawaban yang benar akan dipin pada kolom komentar. Wow! Teman-teman, kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Aku senang sekali mendengar masukan dan saran dari kalian, agar kita bisa belajar bersama lagi di video berikutnya, sekaligus sebagai penyemangatku agar semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.